Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Tristiana, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu apa intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, berkeyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro menegaskan bahwa pendidikan dan pembelajaran adalah dua hal yang saling bersinergi dan tidak dapat dipisahkan. Seperti yang kita ketahui, beliau juga menciptakan trilogi semboyan yang sampai saat ini masih diaplikasikan dan digunakan di sistem pendidikan di Indonesia. Di antaranya adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Matio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Di depan kita memberikan contoh, di tengah kita memberi semangat, di belakang kita memberi dorongan. Relevansi dari pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro tentunya masih sangat aplikatif dan dipergunakan di sistem pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Secara teoretik, pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan yaitu pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, kebudayaan harus bersifat dinamis, tidak terisolir, yang artinya kebudayaan itu sendiri menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yang pertama yaitu pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang tak terpisahkan. Dalam prosesnya, setiap pekerjaan yang kita lakukan bukan hanya semata untuk tujuan profesionalitas semata. Ada esensi tujuan yang lebih besar di dalamnya, yaitu membentuk peradaban kebudayaan kehidupan. Dan yang kedua, pendidikan dan kebudayaan harus dinamis, yang artinya kebudayaan itu tidak terisolir, harus dinamis sesuai dengan perkembangan tuntutan zaman, dengan tentunya tidak meninggalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam nilai-nilai budaya itu sendiri. Kemudian pendidikan juga harus bersifat dinamis, yang artinya pendidikan harus senantiasa menjawab tuntutan-tuntutan perkembangan zaman dan permintaan zaman seperti di era industri saat ini atau era digitalisasi saat ini. Kemudian yang ketiga, pendidikan dan kebudayaan adalah keberaneka-ragaman atau heterogenitas atau berbeda-beda. Kebudayaan tentunya tidak dapat disamaratakan, tidak dapat disamakan. Kebudayaan justru harus saling menguatkan identitas dan jati dirinya masing-masing. Begitu juga dengan pendidikan. Ketika kita dihadapkan dalam sistem pendidikan, kita menemui berbagai macam anak yang dengan karakteristik, dengan keunikan dan perbedaan keistimewaan masing-masing, yang menjadi acuan akhir dari perbedaan kebudayaan, dari perbedaan pendidikan tersebut adalah meningkatnya nilai kemanusiaan, yaitu terjadinya perubahan nilai kemanusiaan, menajamkan nilai kemanusiaan, dan tentunya perubahan budi pekerti luhur yang membawa kita pada personality atau kepribadian yang bijaksana. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu relevansi perubahan, yaitu perubahan memperhatikan kodrat alam, di mana lingkungan masyarakat itu tinggal juga harus diperhatikan secara teritorial, secara faktor lingkungan alam. Dan yang kedua yaitu memperhatikan kodrat zaman, artinya alamnya mungkin sama, tapi kita juga harus memperhatikan dinamisnya waktu-waktu dari tahun ke tahun. Seperti itu. Yang kedua, penjelasan mengenai bagaimana saya memandang guru sebagai pembelajar dan murid sebagai pembelajar jika dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Guru
pembelajar itu berarti selain kita sebagai pembelajar yang memotivasi peserta didik, kita juga sebagai fasilitator dan memahami kondisi peserta didik, baik karakteristik, emosional peserta didik. Kita sebagai pendidik juga harus memberikan tuntunan pencapaian kodrat diri anak dan kebahagiaan dalam proses pembelajaran, memahami dan adaptif dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai pendidik, kita harus menuntun murid, bukan menuntut, karena murid sejatinya sejak lahir sudah memiliki bakat, minat yang berbeda-beda dan keistimewaan masing-masing, sehingga kita sebagai pendidik harus membimbing dan mengarahkan murid berdasarkan minat dan bakatnya masing-masing. Kita sebagai pendidik juga harus memandang hormat kepada anak didik kita dengan segala perbedaan dan keistimewaan serta keunikannya. Guru yang senantiasa selalu menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur, memanusiakan manusia dan menajamkan rasa kemanusiaan. Demikian penjelasan dari saya tadi mengenai filosofi pemikiran berdasarkan Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.